Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Ramadan dengan NIM 235520000177. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Sistem Monitoring Kualifikasi Wi-Fi Berbasis Quality of Service atau QoS. Latar belakang, seperti yang kita ketahui, internet saat ini menjadi kebutuhan utama dalam berbagai aktivitas seperti pendidikan, bisnis, pekerjaan, maupun komunikasi. Namun semakin banyak pengguna yang menggunakan jaringan Wi-Fi secara bersamaan, maka semakin besar kemungkinan terjadi penurunan kualitas jaringan. Masalah yang sering muncul antara lain kecepatan internet menjadi lambat, koneksi sering terputus, serta muncul area yang tidak mendapatkan sinyal atau blind spot. Kondisi tersebut tentu mengganggu produktivitas pengguna. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem monitoring yang mampu memantau kondisi jaringan secara terus-menerus sehingga kualitas jaringan dapat dijaga dan ditingkatkan. Rumusan masalah penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, tingkat kualitas layanan. Bagaimana tingkat kualitas layanan jaringan saat ini berdasarkan parameter Quality of Service atau QoS. Keduanya, faktor penurunan kinerja. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja seperti delay, jitter, dan packet loss. Yang ketiga dan yang terakhir, perancangan sistem monitoring. Bagaimana merancang sistem monitoring yang efektif dan meningkatkan stabilitas jaringan secara berkelanjutan. Tujuan penelitian yang pertama, mengukur performa jaringan WLAN menggunakan standar Tripon sehingga hasil pengukuran memiliki acuan yang jelas. Kedua, menggunakan dashboard monitoring yang dapat menampilkan kondisi jaringan secara real time sehingga lebih mudah melakukan pemantauan. Ketiga, memberikan rekomendasi optimasi seperti memberikan strategi manajemen bandwidth berbasis hasil analisis yang akurat. Identifikasi masalah yang terjadi di lapangan. Dari hasil pengamatan di lapangan terdapat beberapa masalah utama. Yang pertama, masalah kapasitas akses point yang tidak mencukupi dibandingkan jumlah pengguna sehingga bandwidth terbagi terlalu banyak. Masalah kedua yaitu adanya anomali lalu lintas yang tidak terdeteksi sejak awal sehingga penanganan gangguan menjadi terlambat. Masalah yang ketiga adalah belum terjadinya sistem monitoring secara real time sehingga administrator hanya mengetahui gangguan setelah menerima laporan dari pengguna. Manfaat penelitian. Mengapa penelitian ini penting? Hasil penelitian memberikan nilai tambah nyata baik secara akademis maupun praktis bagi administrator jaringan dan mengambil kebijakan yang lebih meningkat untuk kualitas layanan internet. Metode analisis jaringan parameter QoS atau standar Tripon. Yang pertama ada throughput. Throughput yaitu kecepatan aktual transfer data. Semakin tinggi throughput, maka semakin besar nilai sehingga semakin baik kualitas jaringan. Yang kedua, delay. Mengukur waktu tempuh paket data dari sumber ke tujuan, semakin kecil nilai sehingga responsif jaringan terganggu. Yang ketiga, jitter
variasi delay dari transmisi paket. Nilai kecil menandakan jaringan yang stabil. Yang keempat, paket loss, pengukuran presentasi paket yang hilang selama pengiriman. Nilai idealnya mendekati 0%. Yang kedelapan, teknologi dan perangkat pendukung. Dalam penelitian ini digunakan beberapa perangkat dan aplikasi pendukung. Yang pertama adalah Wireshark, Cashty, dan NetTools 5 yang digunakan untuk menganalisis paket data serta memonitor performa jaringan. Selanjutnya digunakan Mikrotik yang menerapkan metode hybrid QoS untuk mengukur bandwidth dan prioritas trafik jaringan. Selain itu, digunakan pula ISP32 yang dikombinasikan dengan protokol MQTT untuk membangun sistem monitor berbasis Internet of Things sehingga proses pemantauan menjadi lebih efisien dan otomatis. Transformasi melalui optimasi. Hasil implementasi hybrid QoS diterapkan pada jaringan Mikrotik, terjadi peningkatan performa jaringan yang cukup signifikan. Nilai delay yang mengalami penurunan hingga sekitar 96% sehingga waktu respon menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, nilai throughput meningkat yang berarti kecepatan transfer dapat menjadi lebih baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan hybrid QoS mampu meningkatkan kualitas layanan jaringan sehingga penggunaan mampu memperoleh koneksi internet yang lebih stabil. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Kang Bambang, aku mau nanya. Kan itu ada parameter QoS, metode hybrid QoS. Nah, terus kenapa memilih menggunakan hybrid QoS? Terima kasih ya, Kang. Oke, baik, saya jawab dulu parameter QoS ya. Parameter QoS terdiri dari 4, yaitu throughput. Throughput merupakan jumlah data yang benar-benar berhasil dikirim dari pengirim ke penerima dalam satuan waktu tertentu seperti kbps, mbps, atau gbps. Yang kedua yaitu delay. Delay adalah waktu yang diperlakukan paket untuk berpindah dari sumber menuju tujuan. Satuan yang digunakannya adalah millisecond atau ms. Yang ketiga, jitter. Jitter adalah perubahan atau variasi delay antar paket data. Dan yang keempat yaitu paket loss. Paket loss adalah persentase paket data yang hilang selama proses transmisi. Kedua, metode hybrid. Hybrid QoS merupakan kombinasi beberapa teknik pengelolaan lalu lintas jaringan sehingga bandwidth dapat dibagi secara adil dan efisien. Tujuan utamanya adalah menghindari bandwidth dipakai oleh satu pengguna saja, menjaga kualitas layanan aplikasi penting, dan membuat jaringan tetap stabil meskipun penggunaan banyak. Mengapa disebut hybrid? Karena menggabungkan beberapa metode sekaligus seperti Q3, Simple Queue, PCQ atau Per Connection Queue, dan Priority Queue. Apakah sudah terjawab, Terisma? Halo? Sama-sama. Selanjutnya kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, monitor berbasis kualifikasi sangat penting untuk menjaga kualitas layanan jaringan, terutama pada lingkungan dengan banyak pengguna. Otomatisasi monitoring mampu meningkatkan efisiensi kerja admin karena kondisi jaringan dapat dipantau secara real time. Dengan menerapkan sistem monitoring dan dikombinasikan menggunakan hybrid QoS, kualitas jaringan lebih efisien, stabil, responsif, dan mampu
mendukung produktivitas pengguna secara berkelanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.